Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Bab 4, Ilmu Pengetahuan Lanjutan. Pasal 2, Law, Undang. Bagian ini menjelaskan bahwa hukum dalam sains adalah pernyataan umum yang menyatukan berbagai fakta terpisah menjadi satu kesimpulan universal, seperti hukum perbandingan tetap Dalton dan hukum gerak Newton yang menunjukkan keteraturan alam berdasarkan hubungan antara benda dan gaya. Newton membuktikan bahwa setiap gerakan di alam memiliki sebab dan tunduk pada hukum pasti, termasuk 3 hukum geraknya yang menjelaskan keterkaitan aksi dan reaksi. Pemikiran ilmiah semacam ini sulit tumbuh di timur, terutama di India dan Tiongkok kuno, karena kecenderungan mistik dan pengalaman empiris tanpa sistematisasi menjadi ilmu. Namun, peradaban Barat, dimulai dari Yunani hingga ilmuwan modern seperti Kopernikus, Galileo, Newton, dan Darwin, berhasil menyusun hukum-hukum alam secara rasional dan ilmiah, menyingkap bahwa alam semesta berjalan menurut aturan yang pasti dan dapat diuji, bukan berdasarkan keajaiban atau dugaan semata. Apabila kita membuka sebuah buku pelajaran sains tingkat sekolah menengah dan mencari definisi dari istilah law atau hukum, kita akan menemukan penjelasan seperti yang terdapat dalam buku Elementary Chemistry karya Littler. Di dalamnya disebutkan bahwa hukum adalah pernyataan umum yang merangkum sejumlah fakta-fakta yang terpisah. Dengan kata lain, hukum merupakan suatu pernyataan yang menyatukan berbagai bukti atau fakta yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri. Definisi semacam ini dapat ditemukan dalam banyak buku sains, meskipun kalimat dan susunannya mungkin berbeda. Namun, maknanya tetap sama, yaitu bahwa hukum dalam sains berfungsi untuk menyusun dan menyimpulkan berbagai bukti yang telah ditemukan, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan tentang ilmu pengetahuan atau sains. Kita masih mengingat bahwa Dalton menemukan sejumlah bukti yang tampak terpisah-pisah ketika meneliti bagaimana oksigen dan hidrogen dapat bergabung membentuk air. Ia menemukan bahwa penggabungan tersebut dapat terjadi melalui berbagai cara, misalnya melalui pembakaran hidrogen, reaksi antara hidrogen dan oksigen di dekat tembaga, atau melalui proses alami seperti air hujan. Meskipun cara-cara itu berbeda, Dalton melihat adanya satu kesamaan di balik semua peristiwa tersebut. Kesamaan yang ditemukan Dalton menyatakan bahwa oksigen dan hidrogen berpadu membentuk air dengan perbandingan massa yang tetap, yaitu 11,1% hidrogen dan 88,9% oksigen. Ia juga mencoba menggabungkan berbagai zat lain melalui cara yang berbeda-beda, dan hasilnya menunjukkan bahwa setiap kali terjadi perpaduan, selalu ada perbandingan massa tertentu yang tetap, sama seperti pada pembentukan air. Kumpulan bukti-bukti tersebut kemudian dirumuskan dalam sebuah hukum yang disebut hukum perbandingan tetap. Menurut hukum ini, zat-zat kimia akan selalu bergabung membentuk senyawa baru dengan perbandingan massa yang tetap, tidak peduli bagaimana cara penggabungannya dilakukan. Dengan mengetahui berbagai jenis perpaduan zat dan perbandingan massanya, manusia dapat, melalui penimbangan dan perhitungan, menciptakan berbagai senyawa, seperti garam dan sebagainya. Selanjutnya, Isaac Newton melakukan pengamatan dan eksperimen mengenai gaya, kemudian menyimpulkan 3 hukum tentang gerak yang dikenal sebagai Laws of Motion atau hukum gerak Newton. Ketiga hukum ini telah diakui kebenarannya oleh para ahli di seluruh dunia, dipelajari di sekolah-sekolah, dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh para ilmuwan maupun insinyur. Hukum gerak Newton yang pertama berbunyi, setiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika ada gaya dari luar yang memaksanya untuk mengubah keadaan tersebut. Sekilas, hukum ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya hukum inilah yang mengatur seluruh alam semesta. Setiap benda yang diam akan tetap diam, dan setiap benda yang bergerak pasti memiliki penyebab. Ada gaya atau kekuatan tertentu yang dapat diamati dan diukur yang membuat benda itu bergerak. Sebuah benda yang bergerak di ruang hampa akan terus bergerak dalam garis lurus. Jika kecepatannya berubah atau arah geraknya berganti, berarti ada sebab atau gaya lain yang memengaruhi perubahan tersebut. Dengan kata lain, tidak ada akibat tanpa sebab.
Sebagai contoh, papan atau besi akan mengembang karena panas dan menyusut karena dingin. Tidak ada satupun benda di alam yang dapat menentang hukum ini. Jika proses mengembang atau menyusut itu terhambat, berarti ada kekuatan lain yang menghalangi perubahan tersebut. Demikian pula, setiap benda di permukaan bumi akan tertarik ke bawah oleh gaya gravitasi bumi. Tidak ada benda yang dapat menolak hukum ini. Jika ada benda yang tampak tidak jatuh, seperti balon udara atau pesawat, berarti ada gaya lain yang bekerja melawan tarikan gravitasi. Manusia bukan hanya dapat memahami gaya tersebut, tetapi juga menciptakannya, misalnya gaya angkat udara yang membuat kapal udara dapat melayang di udara menentang gaya tarik bumi. Dengan demikian, semua benda di alam semesta ini, baik kayu, batu, besi, tumbuhan, hewan, bumi, maupun bintang-bintang, tunduk pada hukum yang sama. Jika suatu benda berhenti, ia akan tetap berhenti kecuali ada penyebab yang menggerakkannya. Sebaliknya, jika suatu benda bergerak, pasti ada penyebab yang membuatnya bergerak. Kayu bergerak karena diangkat oleh manusia. Batu jatuh karena ditarik oleh gravitasi bumi. Besi bergerak karena ditarik oleh magnet. Tumbuhan tumbuh ke atas karena adanya daya tumbuh, sedangkan hewan bergerak karena kekuatan alaminya atau karena digerakkan oleh manusia. Walaupun jenis benda dan kekuatannya bermacam-macam, semuanya menunjukkan satu keumuman, yaitu, jika suatu benda bergerak atau mengubah arah geraknya, maka pasti ada sebab atau gaya yang menyebabkan perubahan tersebut. Semua benda dan kekuatan di alam semesta tersusun dalam satu sistem yang teratur dan tunduk pada satu hukum yang pasti. Tidak ada satupun benda di bumi maupun di langit, baik tumbuhan, hewan, logam, planet, atau bintang, yang dapat melawan hukum ini. Dari penjelasan ini dapat dipastikan bahwa benda dan gaya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun hukum ini disebut hukum gerak, namun di dalamnya terkandung dua unsur yang saling berkaitan, yaitu gerak dan gaya. Tidak ada hukum sains yang hanya berbicara tentang gaya tanpa benda, atau tentang benda tanpa gaya. Keduanya selalu saling berhubungan. Seperti dalam logika, jika A sama dengan B, maka A dapat diartikan sebagai B dan sebaliknya. Begitu pula, benda harus dipahami melalui gaya, dan gaya melalui benda. Sebagai contoh, sebuah putik apel kecil yang tergantung di pohon tidak jatuh ke tanah karena tangkainya masih cukup kuat untuk menahan tarikan gravitasi bumi. Artinya, gaya dari tangkai apel mampu melawan gaya tarik bumi. Namun, ketika tangkai itu membusuk, kekuatannya hilang, dan akhirnya gaya gravitasi bumi yang menang sehingga apel pun jatuh. Kisah sederhana inilah yang, menurut cerita, membuat Isaac Newton berpikir mendalam dan akhirnya menemukan hukum kedua gerak. Hukum kedua ini menggunakan banyak istilah teknis yang hanya dapat dipahami oleh ahli fisika atau mekanika, sehingga tidak dapat dijelaskan seluruhnya di sini tanpa uraian yang panjang. Namun secara sederhana, hukum kedua Newton sangat penting dalam perhitungan gerak benda, misalnya dalam menentukan jarak atau tinggi peluru yang ditembakkan, atau memperkirakan jatuhnya bom pada target tertentu. Makna dari hukum gerak kedua Newton sebenarnya sederhana, yaitu bahwa setiap benda yang jatuh akan mengalami peningkatan kecepatan dari detik ke detik. Artinya, pada detik kedua, kecepatan benda yang jatuh lebih besar daripada pada detik pertama, dan seterusnya. Rumus dalam hukum ini menjelaskan seberapa besar pertambahan kecepatan tersebut setiap detik. Semakin lama benda jatuh, semakin cepat kecepatannya. Hukum ini berlaku secara universal, tidak bergantung pada bentuk atau ukuran benda. Semua benda, besar atau kecil, bulat atau pipih, tunduk pada hukum ini. Tidak ada satupun yang dapat membatalkannya. Dari sini semakin jelas bahwa dalam setiap perhitungan ilmiah berdasarkan hukum ini, benda dan gaya selalu berhubungan erat. Selanjutnya, hukum gerak ketiga Newton menyatakan bahwa setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Artinya, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda kedua itu akan memberikan gaya balasan yang sama besar tetapi berlawanan arah. Contohnya dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari. Berat badan manusia menekan tanah, dan tanah memberikan dorongan ke atas sebesar berat badan tersebut sehingga manusia dapat berdiri tegak. Ketika magnet menarik paku,
paku pun menarik magnet dengan gaya yang sama besar. Ketika sebuah benda digantung dengan tali, tali menarik benda ke atas dengan kekuatan yang sama besar dengan berat benda yang menarik tali ke bawah. Begitu pula, ketika seseorang mengikat batu pada tali dan memutarnya, batu menarik tangan keluar, sementara tangan menarik batu ke dalam dengan gaya yang sama besar. Matahari menarik bumi dengan gaya tertentu ke arahnya, dan bumi pun menarik matahari dengan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Sebagai ilustrasi tambahan, apabila benda B menarik benda A dengan gaya 20 kali lebih besar, maka A akan bergerak menuju B. Namun, jika ada benda C yang membantu A dengan gaya yang sama besar ke arah sebaliknya, maka A akan tetap diam. Hal inilah yang terjadi di alam semesta, di mana bintang-bintang tetap berada di tempatnya karena adanya keseimbangan gaya tarik-menarik di antara mereka. Dengan demikian, setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Semua benda di alam ini saling memberi dan menerima gaya. Aksi dari satu benda selalu diikuti oleh reaksi dari benda lain, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan bagian dari keseimbangan besar yang mengatur seluruh alam semesta. Sudah dapat dipastikan bahwa di kawasan Asia, terutama di tempat-tempat yang memisahkan antara kodrat dan benda, serta rohani dan jasmani, tidak akan muncul pemikiran seperti Newton. Di dunia pemikiran timur, khususnya di Hindustan India tempat lahirnya Mahabharata, Ramayana, dan ajaran Buddha, tubuh jasmani sering dianggap sebagai sumber penderitaan atau penjara yang harus dilepaskan agar jiwa dapat mencapai reinkarnasi dan bersatu dengan roh semesta di nirwana. Karena pandangan tersebut memisahkan dunia nyata dari dunia rohani, maka tidak mungkin dari Hindustan lahir seorang pemikir seperti Newton yang meneliti alam melalui hubungan langsung antara benda dan gaya. Walaupun idealisme Hindustan melahirkan cara berpikir yang tinggi nilainya dan matematika di sana pernah berkembang, namun hasil yang dicapai bukanlah hasil langsung dari penyelidikan ilmiah, melainkan hasil sampingan. Di luar bidang matematika yang bersifat abstrak, hampir tidak ada hukum ilmiah sejati yang disusun oleh peradaban Hindustan kuno. Sebaliknya, pemikiran Tionghoa kuno lebih dekat dengan semangat ilmiah dibandingkan dengan pemikiran Hindustan. Meskipun ajaran Buddha menyebar dari India ke Tiongkok, penjelasan yang paling sistematis justru ditemukan dalam karya pemikir Tionghoa seperti Chuang Tzu, I Ching, dan Faxian. Orang Tionghoa berpijak pada kenyataan dan fakta, baik dalam filsafat, ilmu perbintangan, maupun pengobatan, meskipun pengetahuan mereka belum tersusun secara sistematis menjadi hukum ilmiah. Para ahli Tionghoa kuno mampu mengamati alam dengan cermat. Ketepatan mereka dalam memperkirakan perubahan cuaca seringkali menakjubkan, bahkan kadang lebih akurat dibandingkan dengan almanak barat. Namun, perhitungan mereka sebagian besar didasarkan pada pengamatan jangka panjang, bukan pada teori ilmiah yang menjelaskan sebab akibatnya. Demikian pula dalam bidang pengobatan, para tabib Tionghoa memiliki pengetahuan luas tentang khasiat tumbuhan dan hewan. Walaupun banyak yang terbukti manjur, pengetahuan ini diperoleh dari pengalaman dan pengamatan, bukan dari eksperimen ilmiah yang sistematis. Bukan berarti mereka tidak pernah mencoba menyusun teori. Namun, teori-teori dalam kitab pengobatan kuno seringkali tidak didasarkan pada logika dan pengujian eksperimental, sehingga lebih merupakan dugaan semata. Dalam bidang lain, seperti penemuan bubuk mesiu dan kompas, bangsa Tionghoa juga menunjukkan kecerdasan yang tinggi, tetapi penemuan-penemuan itu belum berkembang menjadi sistem ilmu pengetahuan yang teratur. Menurut pandangan saya, hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya kecerdasan bangsa Tionghoa, melainkan oleh kondisi sosial dan ekonomi yang membentuk cara berpikir mereka. Sama halnya dengan kecenderungan masyarakat Hindustan pada pemikiran mistik yang juga berakar pada struktur sosial dan ekonominya. Karena itu, penghormatan tertinggi patut diberikan kepada para ilmuwan barat yang berhasil menyusun segala bukti nyata tentang benda-benda yang bergerak di alam semesta ini. Dari bintang hingga kuman, semuanya bergerak menurut hukum-hukum pasti yang dapat diukur dan diuji. Semangat penyusunan dan generalisasi bukti-bukti ilmiah ini pertama kali muncul dari bangsa Yunani dan terus berkembang hingga menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Sejak masa Kopernikus, pandangan manusia terhadap alam semesta berubah total.
Tidak lagi diyakini bahwa bintang dan matahari berputar mengelilingi bumi, melainkan sebaliknya, bumi mengelilingi matahari. Bumi yang tampak besar dan penting bagi manusia ternyata hanyalah planet kecil yang mengorbit matahari dengan kecepatan sekitar 2.560.000 km per hari, menempuh lintasan sepanjang 937 juta kilometer. Penglihatan manusia ternyata bisa keliru, dan ilmu pengetahuanlah yang meluruskannya. Kopernikus dengan alasan ilmiahnya, dan Galileo dengan pembuktiannya melalui matematika dan observasi, menunjukkan bahwa mata manusia bisa salah, tetapi akal ilmiah tidak boleh berhenti pada apa yang tampak di mata. Dengan hukum-hukum Newton, kita dapat menggambarkan alam semesta sebagai suatu sistem yang teratur dan tunduk pada hukum-hukum pasti. Semua benda langit, planet, dan bintang, baik yang terlihat maupun yang belum teramati, bergerak dalam keteraturan yang menakjubkan. Tidak ada lagi yang benar-benar ajaib di dunia ini, karena setiap hal yang tampak misterius hari ini akan dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan di masa depan. Apabila kita ingin mengetahui bagaimana zat berpadu dan berpisah, kita harus mempelajarinya melalui ahli kimia barat yang menemukan hukum-hukum pasti tentang perpaduan zat dan kekuatan alam. Jika kita ingin memahami asal-usul kehidupan di bumi, kita harus menelusurinya melalui ahli biologi dan geologi barat yang meneliti jalannya evolusi, dari zat tak bernyawa menjadi protein, dari protein menjadi sel hidup pertama, dari sel-sel itu menjadi hewan, monyet, hingga manusia, melalui proses yang memakan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Semua hukum dan pengetahuan tentang alam ini hanya dapat diperoleh melalui jalan ilmu pengetahuan, jalan yang telah dirintis oleh para pemikir besar seperti Newton, Einstein, Darwin, Mendel, Dalton, Rutherford, Faraday, Ohm, Pascal, Bohr, dan banyak ilmuwan lainnya dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Bersambung ke Pasal 3.